Halo fans militer, jumpa lagi dengan channel Fans Militer ID, channel yang akan mengupas dunia militer dan pertahanan. Kali ini Mimin akan mengupas tentang penawaran galangan kapal Belanda yaitu Diamond yang dikabarkan telah melakukan penawaran desain dan pembangunan kapal korvet atau light frigate untuk pengadaan kapal perang LMS Malaysia. Kita tentunya tidak asing lagi dengan galangan kapal satu ini yang telah banyak bekerja sama dengan Debhan untuk memenuhi kapal perang TNI Angkatan Laut seperti 4 kapal pada Diponegoro Class, yaitu KRI Diponegoro, KRI Sultan Iskandar Muda, KRI Hasanuddin, dan KRI Francaisepo. Selain Diponegoro Class, terakhir galangan kapal Diamond juga bekerja sama dalam pembangunan light frigate kelas RE Marta Dinata, yaitu KRI RE Marta Dinata dan KRI I Gusti Ngurah Rai. Nah, menariknya, penawaran galangan Diamond ke Malaysia ini basicnya adalah korvet Sigma 9113 atau Diponegoro Class yang sudah ditingkatkan, meliputi propulsi diesel elektrik hibrida, pengurangan feature penampang, integrasi hanggar helikopter, dan sistem onboard yang dimodifikasi. Oke, kita bahas satu-satu peningkatan yang dilakukan. Pertama, penggunaan propulsi diesel elektrik hibrida. Mengacu pada penyematan kata hibrida ini, kemungkinan sistem ini meningkatkan efisiensi mesin sehingga menambah endurance dan daya jangkau kapal. Kedua, pengurangan fitur penampang. Ini berarti pengurangan penampang kapal terhadap radar, sehingga kapal lebih bersifat siluman dan sulit dideteksi radar. Perubahan yang mungkin terjadi adalah penggantian kanon Otomelara 76 mm dengan kubah bulat diganti dengan kanon Bofors 57 mm dengan kubah persegi dengan sudut kemiringan penampang untuk mengurangi penampang radar sehingga kapal akan lebih bersifat siluman. Yang ketiga yaitu pengintegrasian hanggar helikopter. Untuk hal ini tidak terlalu jauh berbeda dengan Diponegoro Class. Yang keempat atau yang terakhir adalah sistem onboard yang sudah dimodifikasi. Yang dimaksud terutama yaitu penggunaan CMS yang akan mengakomodasi sistem rudal NSM buatan Kongsberg Norwegia, di mana pada Diponegoro Class rudal anti kapal yang digunakan adalah Exocet Block 3. Selain perubahan atau peningkatan tersebut, dikabarkan Diamond juga menawarkan TOT dengan pembangunan sebagian blok di Belanda dan sebagian lagi di Malaysia, seperti dalam pembangunan kapal KRI RE Marta Dinata. Untuk hal yang satu ini Mimin jadi kurang yakin melihat pada proyek pembangunan fregat Malaysia sebelumnya, yaitu fregat Maharaja Lela yang didasarkan pada korvet Goin yang diperbesar, yang dibangun di galangan kapal Booster Naval Shipyard di daerah Lumut, justru mangkrak dan lumutan. Mungkin pembuatan kapalnya jangan di galangan kapal di Lumut ya, biar nggak lumutan. Nah, dari rancangan pembangunan korvet Malaysia tersebut, kita yang sering bersitegang dengan Malaysia di daerah Ambalat tidak perlu panik. Meskipun rancangan tersebut diklaim merupakan peningkatan dari Diponegoro Class.
Karena pada saat yang sama Pak Bowo sudah merancang pembelian kapal-kapal yang lebih canggih dan lebih besar, tidak hanya korvet tapi malah Heavy Frigate dan bahkan destroyer. Contohnya yaitu pembelian Heavy Frigate Arrowhead dari Inggris sebanyak 2 unit. Di samping itu masih ada pembelian 6 unit Heavy Frigate Bergamini Class dari Italia dan rencana pembelian destroyer Sejong dari Korea Selatan. Nah, bagaimana tanggapan dan analisa kalian sebagai pengamat abal-abal seperti Mimin terkait hal ini? Silakan tembakkan rudal exocet kalian di kapal tersebut.